Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan praktikum pendulum menggunakan PET simulation. Di sini sudah disediakan stopwatch, kemudian pendulum. Kemudian seperti yang terlihat di sebelah kanan atas ada berbagai tempat seperti untuk mengatur massa dan juga panjang tali. Langsung saja kita mulai yang pertama yaitu menghitung massa dari pendulum. Untuk percobaan yang pertama, kita menghitung massa terlebih dahulu. Untuk massa yang kita gunakan adalah 50 kg dan untuk panjang pendulumnya kita gunakan 50 meter. Kita tarik pendulum ke arah min 10 derajat. Kemudian kita hitung 5 kali putaran. Dan kemudian kita pause dan kita tentukan periode yang dihasilkan dari 5 kali putaran pendulumnya. Periode yang didapat dari 5 kali putaran yaitu 7,25 detik. Dan sekarang kita lakukan percobaan yang kedua. Kita atur massanya ke 100 kg dan kemudian kita ulangi percobaan seperti sebelumnya. Periode yang dihasilkan yaitu 7,15 detik. Dan hasilnya sama seperti yang sebelumnya yaitu 7 detik. Dari kedua percobaan bisa disimpulkan massa tidak berpengaruh pada periode ayunan, seperti percobaan yang pertama yang menggunakan massa 50 kg dengan percobaan kedua 100 kg dengan hasil yang sama yaitu 7 detik. Selanjutnya kita mengukur panjang dari pendulum. Nah, untuk praktikum yang ini sama seperti yang sebelumnya, hanya saja untuk panjangnya kita panjangkan ke 90 meter. Dan untuk massanya kita pindah ke 100 kg. Untuk hasil yang pertama kita temukan yaitu 9,82 detik. Untuk itu kita lakukan percobaan yang kedua dengan panjang 50 dan massa tetap di 100 kg. Untuk hasil yang kedua kita temukan di 7,16 detik. Untuk percobaan yang kedua yaitu panjang pendulum, pada ayunan yang pertama, periode yang dihasilkan yaitu 9,82 detik. Kemudian pada ayunan yang kedua yaitu 7,16 detik. Jadi panjang tali mempengaruhi periode pendulum, sementara massa pendulum tidak mempengaruhi. Selanjutnya yaitu praktikum pegas untuk menghitung apakah getaran pegas hanya bergantung pada massa beban dan konstanta pegas. Bisa dilihat di tengah-tengah atas ada spring atau pier-nya. Untuk sebelah kiri itu ada massa untuk mengukur massa dan di sebelah kanannya ada spring konstan atau konstan pier. Untuk bagian bawah yang 3 itu adalah bandul dan ada stopwatch. Untuk percobaan yang pertama, kita akan menghitung massa beban. Percobaan yang pertama yaitu kita menggunakan massa beban 50 gram dan untuk spring konstannya kita menggunakan garis kedua. Kemudian kita tarik sampai bawah, kita hitung 5 kali getaran dan kemudian menghasilkan 3,63 detik. Untuk percobaan selanjutnya kita menggunakan massa beban 100 gram. Dengan cara yang sama, kita tarik ke bawah, kemudian kita hitung 5 kali getaran dan menghasilkan 5,9 detik. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan atau praktikum spring konstan. Untuk yang pertama, spring konstan kita pindah ke garis ketiga. Untuk massanya kita menggunakan massa 100 gram dan ini kita centang. Nah, untuk itu kita juga menggunakan penggaris. Kemudian kita hitung 5 kali getaran. Hasilnya yaitu 4,24 detik untuk percobaan yang pertama. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua yaitu kita menggunakan spring konstannya 5 garis atau garis kelima. Dan menghasilkan 3,59 detik.
Pada uji coba pertama, massa mendapatkan 3,63 detik dan Konstanz ring pada percobaan pertama mendapatkan 4,24 detik dan 6,9 detik. Dapat disimpulkan bahwa massa dan konstanta ring bergantung pada getaran pegas.